Halo sobat, ketemu lagi sama kita. Kali ini kita mau angkat kisah mistis lagi, kiriman dari seseorang teman, tepatnya dari Gunung Kawi, yang menikahi wanita dari alam astral atau alam halus. Dan begini ceritanya menurut penuturan beliau. Januari 2007, tepatnya malam pahing, saya bernama Junaidi, pria dengan usia yang matang dan siap menikah. Namun saya menemukan kendala dan ujian yang bertubi-tubi lantaran saya memiliki background anak dari seorang bapak yang kesehariannya hanya mengambil upah menanam padi di sawah milik orang lain. Bapak sendiri adalah orang yang jujur dan selalu legowo dengan nasib, walaupun hari-hari yang kami sekeluarga lalui sangatlah nelangsa. Saya sejak kecil tidak pernah merasakan apa itu bangku sekolah karena hidup yang pas-pasan. Hari berganti, tahun berlalu, bapak telah lelah dan pulang ke sang yang jagat. Tinggal aku dan adik-adik saja di rumah, karena Simbo sudah pergi duluan ketika kami masih kecil-kecil. Singkat cerita, karena usia yang sudah matang dan hasrat yang sudah ada, dan saatnya sangat mungkin kalau saya menumpahkan semua cinta saya pada sesosok pelipur hati dan penenang saat datangnya malam. Namun sungguh sayang, kasmaran itu hanya sampai pada keset rumahnya saja. Ya maklum mas, saya ngerti kondisi saya kala itu. Wong saya pacaran saja harus mati kelapa dulu. Disinilah orang miskin, patah hati, oh macam-macam pada saat itu. Saya adalah tipe orang yang tidak peduli dengan yang namanya hal-hal mistis, karena saya berpikir kalaupun saya ditakuti, wong nasib saya saja sudah lebih menakutkan. Saat itu saya duduk di atas curug, tempat air mengalir dari atas gunung. Disitulah tempat saya bersantai melepas penat di saat telah selesai bekerja. Di sana itu hawanya sejuk sekali, tidak seperti biasanya. Dan biasanya juga jam segitu masih banyak orang yang mandi ataupun sekedar mencuci, ataupun mereka-mereka yang memandikan ternak seperti sapi. Tapi untuk hari itu sangat sepi sekali. Ketika pikiran sudah diubun-ubun kalutnya, saya nggak peduli, justru malah lebih enak dengan suasana yang seperti ini. Tidak lama kemudian ada suara air seperti ada orang yang sedang lewat ataupun ingin menyeberang. Pas saya toleh, karena refleks ternyata betul itu adalah seorang wanita yang sangat ayu sekali parasnya. Saya takut untuk menatap lebih lama. Akhirnya saya palingkan kembali wajah saya kembali seperti semula. Lalu tidak lama kemudian wanita tersebut memanggil. Jun, Jun katanya. Lah wong saya itu orangnya aja, ya tak toleh. Dan saya refleks mengucapkan, pripun mbak. Pripun adalah bahasa Jawa yang paling lembut, artinya iya atau apa. Jun, tolong ambilkan baju yang hanyut itu, ungkapnya. Aku loh, gak sampai ngambilnya. Saya sebagai orang satu-satunya di curug itu ya manut saja. Setelah saya ambilkan dan ketika akan memulangkan baju itu kepada wanita tersebut langsung mengatakan, sudah, jangan dipikirin. Cuman dunia, apa ya sanggup perutmu kalau semuanya kamu masukin ke sana, katanya, sambil tertawa seolah-olah ia mengerti jalan pikiran dan apa yang sedang saya pikirkan. Saya pada saat itu hanya senyum-senyum saja dan membalas dengan candaan. Boten mbak, tak terasa hari mulai gelap sekitar pukul 5 sore. Saya sejenak terpikirkan dengan adik-adik di rumah. Lalu saya pun pamitan terlebih dahulu. Mbak, saya pulang dulu. Oh nje mas, katanya, walaupun dengan senyum tipis bak wanita keraton yang ayu. Sejak hari itulah kami sering bertemu di curug ini, walau hanya sesaat. Karena ia datang hanya untuk mencuci saja. Hampir tiap hari kami bertemu dan sekedar mengobrol-ngobrol biasa. Lalu timbullah apa yang dinamakan dengan rasa ingin memiliki, rasa cinta yang mulai bersemi. Jarak semakin menyatu, bahkan sudah berani kupegang rambutnya. Suatu hari ketika saya telat datang karena ada tetangga saya yang saat itu punya acara, cepat-cepatlah aku pacu lariku agar ia tidak terlalu lama menunggu. Ketika sampai di curug namun masih di bagian yang tertutup oleh tebing,
Saya mendengar suara mendesis, seperti suara ular. Anehnya suara itu sangat kuat sekali, seolah-olah ular itu amatlah besar. Lalu seakan-akan ia sedang mengomel, tapi saya sendiri tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Setelah saya pastikan siapa pemilik suara tersebut, saya melihat sosok wanita setengah ular. Dia sedang berdiri, namun bukan dengan kakinya, melainkan seonggok tubuhnya seperti ular, kurang lebih sebesar pohon kelapa lah. Sampean tahu apa yang terjadi? Saya ngelus dada, Mas. Ya Gusti, berarti selama ini saya berhubungan dekat dengan makhluk gaib penunggu curug ini. Pantas saja ketika saya ajak ia pulang karena hari saat itu sudah mulai maghrib, ia menolak dengan alasan belum selesai mencuci dan rumahnya hanya di dekat sini saja. Padahal saya sendiri tahu di sekitar curug ini hanyalah hutan. Setelah melihat hal tak lazim seperti itu, saya hanya bisa bengong dan ngeri serta bergidik. Tapi itulah Mas, makhluk seperti itu seolah-olah mempunyai indera keenam dan insting yang sangat peka. Pada saat saya hendak beranjak pergi, terasa berat kaki saya untuk melangkah. Bukan berat karena badan saya yang berat, melainkan nyali saya yang sudah menciut duluan. Seketika itu dalam keadaan yang pada saat itu antara nyawa saya tinggal setengah, sosok itu muncul di depan saya. Mas, ucapnya. Ngapain? Loh, kok dia dari arah yang berlawanan? Saya sempat diam dan melongo keheranan. Lalu dengan cepat saya melompat melihat sosok yang sebelumnya membuat saya ketakutan. Namun sayangnya sosok itu sudah lenyap, bak hilang begitu saja tanpa bekas. Nyari apa sih Mas? Ucapnya. Enggak, tadi seperti ada orang lain di curug ini. Ah, mana mungkin. Saya saja baru sampai pungkasnya. Yang dari tadi kan cuman sampean. Dengan banyaknya keyakinan dari dirinya, akhirnya angguk-angguk saja saya pada saat itu. Semenjak saya kenal dan berhubungan dekat dengan wanita itu, ada saja kemujuran yang menghampiri saya. Mulai dari Pak RT yang nawarin saya menjadi panitia pemilu, lalu mendapatkan sedikit hasil panen dari sawah yang saya tanami dengan mengambil upah tanam. Saya dipercaya mengelola sendiri tanah milik juragan dengan cara berbagi hasil. Lalu yang paling mengherankan, entah siapa, saya juga tidak kenal dengan orang yang mendatangi rumah saya. Ia mengaku sebagai bibi dari ibu saya yang datang memberikan sesuatu berupa uang hasil pembagian warisan dari nenek, sampai sesuatu yang sangat mustahil. Saya mendapatkan hadiah motor dari Pak Lurah karena membantu warga yang secara tidak langsung ketika saya akan pergi ke sawah, saya harus membuka aliran sawah agar air mengalir ke seluruh penjuru sawah. Mungkin dia kasihan jika melihat saya jalan kaki terus. Singkat cerita, saya secara tidak langsung setelah berhubungan dekat dengan wanita misterius di curug itu, kemujuran selalu saja datang. Dan saya pun setiap mendapatkan kemujuran, selalu saya bagi dengan si wanita tersebut, yang sekarang sudah menjadi istri saya. Hah? Istri? Ucap teman Mimin yang mengirimi Mimin cerita. Iya Mas, karena sudah terlalu dekat dan kasih kami sangat tulus, akhirnya kami memutuskan untuk menikah. Lalu, di mana ia sekarang? Ada di dapur. Dan saya mohon maaf Mas sebelumnya. Mungkin Mas nggak bakal bisa melihatnya, karena ia bukan dari golongan manusia. Jadi dia makhluk halus. Ya, benar sekali. Sedikit ngeri dengar cerita Pak Junaidi ini. Namun, itulah investigasi. Saya harus menguatkan diri. Oke, kita lanjut lagi. Sebelum menikah, saya dan istri pernah berkata seperti ini. Seandainya kita terpisah karena usia, aku tak akan meninggalkanmu. Dan begitupun engkau. Jika sudah bersamaku, maka aku akan menjadi mata, telinga, tangan, dan suara dalam hatimu. Dengan syarat, engkau harus menikahiku apapun yang terjadi. Saya sih sanggup-sanggup saja Mas. Lalu ia menunjukkan wajah aslinya. Wajahnya masih sama, hanya saja sebagian tubuhnya adalah ular. Setelah itu ia kembali ke wujud manusianya.
Saya langsung memeluknya. Seketika itu, alam sepertinya menolak dengan hadirnya guntur dan angin yang kencang. Tapi saya tidak ambil peduli, karena saya sudah sangat mencintainya. Akhirnya kami dinikahkan oleh lelembut yang ada di sana, dan setelah acara selesai, lebih tepatnya pernikahan itu lebih ke arah ritual sih, dengan penyatuan diri kami melalui hubungan intim yang apa adanya, dan dia mewujudkan ataupun memanifestasikan dirinya menjadi wanita setengah ular yang dulu sempat membuat saya takut. Sekarang saya sudah bahagia dengannya, walau saya di mata masyarakat kalau saya adalah bujangan lapuk yang tidak beristri. Kalau sampean mau lihat, cucilah wajah sampean di padasan itu. Lalu ambillah daun dan buatlah lubang di daun tersebut, seolah-olah sampean melihat dari lubang kunci. Dan itu ternyata benar. Saya benar-benar melihatnya. Dia sangat cantik dan ayu. Pandangannya sangat menundukkan mata bagi yang melihatnya. Ia selalu memakai busana khas Jawa seperti selalu menyelipkan bunga di sela-sela rambutnya. Dalam momen seperti itu, saya dikagetkan dengan suara, "Gimana mas?" "Benar pak." "Lalu bagaimana bapak melaluinya?" "Ya seperti biasa orang pada umumnya." Akhirnya setelah berbincang-bincang cukup panjang, tak terasa jam menunjukkan jam 11 malam. Saya pun pamit. Sebelum pergi, saya diberikan sesuatu berupa satu siung kunyit yang dibungkus. Dia berpesan agar membukanya di rumah saja. Setelah itu saya pamit, dan ketika baru sekitar 10 langkah, saya menoleh ke belakang untuk memberikan lambaian. Disitulah jantung saya mau copot. Rumah yang menjadi tempat saya ngobrol tadi berubah menjadi alas atau hutan. Tanpa pikir panjang lagi, saya percepat langkah saya supaya cepat sampai ke rumah. Tepat pukul 1 dini hari, saya telah sampai di rumah dan langsung membuka bungkusan yang sebelumnya diberikan. Ternyata setelah dibuka, isinya adalah emas yang menyerupai bentuk kunyit. Saya pun bergumam dalam hati, apa ini asli? Setelah saya periksa dan ternyata itu asli. Mungkin itu kenang-kenangan untuk saya. Setelah itu, saya selalu mengucapkan terima kasih setiap kali melewati curug itu, ataupun sekedar singgah untuk mencuci muka. Begitulah kisahnya dari seorang Pak Junaidi yang bercerita kepada teman yang mengirimi mimin cerita. Gimana menurut kalian? Di samping pandangan agama, apakah kita bisa menikahi makhluk yang berbeda alam seperti itu? Jangan lupa tulis pandangan kalian di kolom komentar.